Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ramadan Sinaga. Saya merupakan mahasiswa semester 6 Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islahiyah Binjai. Untuk memenuhi syarat ujian, maka di sini saya membuat video singkat mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Baik, saya akan mulai dengan penjelasan apa yang dimaksud dengan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang yang baik dan mana yang buruk, tentang hak dan kewajiban. Tentang hak dan kewajiban bermoral yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam berdagang ataupun dalam berbisnis, yang mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Dalam Islam, seorang pelaku bisnis atau pedagang tidak hanya mencari sebuah keuntungan semata. Di dalamnya terdapat berkah dan ridha Allah SWT. Ketika kita ingin bisnis kita mendapatkan ridha Allah SWT, maka jalan yang kita pergunakan ialah jalan yang diridhai Allah, yaitu mengacu pada Al-Quran dan Hadis. Islam juga mengatur urusan jual beli dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sudah ditetapkan. Semisal dalam urusan transaksi ekonomi dalam Islam, tujuan ekonomi Islam, bagaimana ekonomi dalam Islam itu sendiri, serta hukum ekonomi dalam Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang etika bisnis, maka ada beberapa etika yang harus kita lakukan ketika kita hendak melakukan transaksi jual beli dalam Islam. Yang pertama ialah jujur, terbuka, dan transparan. Kejujuran merupakan nomor satu yang harus kita lakukan ketika sedang berbisnis, karena kejujuran merupakan suatu hal yang baik dan itu dianjurkan dalam etika bisnis dalam Islam itu sendiri. Yang kedua yaitu menjual barang dengan yang halal. Jelas, ketika kita berbicara tentang ekonomi, tentang etika bisnis Islam, maka barang yang kita dagangkan, sesuatu yang kita jual belikan, maka merupakan barang-barang yang halal dan bukan yang haram. Yang ketiga yaitu menjual barang dengan kualitas baik. Tentu ya, sebagaimana kita pelaku bisnis atau pedagang, hendaklah kita selalu meningkatkan kualitas, menjaga kualitas ataupun kuantitas kita sendiri. Yang keempat, tidak menyembunyikan cacat pada suatu barang. Tentu ya, ketika barang itu baik, maka kita berbicara baik. Lalu sebaliknya, ketika barang tersebut rusak atau ada kecacatan, maka hendaklah kita berbicara untuk berterus terang. Lalu yang kelima, tidak memberikan janji ataupun sumpah palsu. Ketika kita berbicara, ketika kita berjanji, hendaklah kita menepatinya. Dan jangan sekali-sekali kita bersumpah palsu, karena itu sangat dilarang dalam etika bisnis Islam.
Lalu yang keenam ialah murah hati kepada customer. Jelas ya, sebagaimana customer itu sendiri ialah diumpamakan seorang raja, maka hendaklah kita untuk beramah tamah, untuk baik, sopan, dan menjawabnya dengan kelembutan. Dan yang ketujuh ialah tidak melalaikan sholat dalam berdagang. Jelas ya, ketika azan berkumandang hendaklah suatu peristiwa, suatu kegiatan jual beli, suatu transaksi jual beli hendaklah kita hentikan untuk sementara. Kita tunaikan dahulu sholat. Ketika sholat selesai maka transaksi jual beli dapat dilanjutkan. Karena jelas apapun kesibukan kita, apapun yang kita lakukan, ketika azan berkumandang hendaklah kita langsung menunaikan sholat tersebut. Menjaga etika bisnis Islam, menjaga etika jual beli dalam Islam merupakan hal yang diutamakan dalam sebuah bisnis atau perdagangan dengan menaati prinsip fikih muamalah jual beli. Ketika kita berpacu pada fikih muamalah jual beli, membuat kehidupan jual beli kita tentram, keuntungan yang dapat kita berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara tentang etika bisnis Islam, maka di dalamnya terdapat larangan-larangan yang harus kita jauhi dan itu tidak untuk kita lakukan. Yang pertama ialah tidak saling menjatuhkan harga dengan pedagang lain. Hendaklah suatu pelaku bisnis memberi harga pada suatu barang atau jasa melihat harga pasar. Ketika pasaran berapa, hendaklah kita ikuti. Jangan semata-mata kita memberikan harga lebih murah dari harga pasar. Yang kedua, menaati janji yang dikatakan. Nah, ketika kita berjanji, hendaklah kita ditepati. Karena kita tidak ingin menjadi khianat janji. Karena itu ialah hal yang sangat dilarang. Yang ketiga, mengeluarkan hak orang lain atau berzakat. Zakat untuk umat muslim itu wajib dan hendaklah kita keluarkan karena di dalam rezeki kita terdapat hak untuk orang lain. Karena pun juga zakat merupakan suatu wadah untuk mensucikan diri kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan tentu berdasarkan ketentuan untuk berzakat. Lalu yang keempat, amanah kepada customer. Tentu ya, amanah itu diwajibkan kepada pelaku bisnis karena ketika kita tidak amanah maka kita tidak dipercaya lagi. Ketika kita tidak dipercaya maka suatu pembeli tidak akan kembali kepada kita untuk membeli barang yang kedua kalinya. Amanah itu penting ya. Lalu yang kelima, mencatat piutang. Ketika pembeli ada yang berhutang maka hendaklah kita menulis, karena untuk tidak lain hari tidak menjadi suatu kesalahpahaman. Lalu yang keenam, sabar pada customer. Jelas ya, walaupun customernya terkadang ribet, kita harus bersabar. Karena bagaimanapun customer ialah raja. Lalu kemudian yang ketujuh, tidak sombong pada customer. Nah, jelas ya, ketika customer bertanya-tanya seputar barang yang kita berikan, maka hendaklah kita
menjelaskan lebih lanjut. Dan yang terakhir, yang kedelapan ialah adil dalam berdagang. Nah, jelas etika bisnis Islam itu menuntut pada keadilan, maka kita harus adil dalam berdagang. Nah, begitulah video singkat saya mengenai tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Adapun banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.